Terima kasih. Silahkan, terima kasih. Terima kasih para tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Aliza, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitab Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat-ingat kisahnya tentang Maryam alaihassalam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Maryam diantaranya? Maryam itu pernah mengambil ruangnya sendiri, makanan syarqiyah, dia menjauhkan dirinya dari keluarganya, lalu bikin ruangan sendiri untuk dirinya, mihrab, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan tuh cara healingnya, kalaupun menyendirilah untuk berdua-duaan dengan Allah. Kalau bahasa tasawufnya beruzlah, menyendiri, mengurangi berkomunikasi dengan manusia, lebih banyak tinggal di rumah. Ibu-ibu, ada orang hobinya zaman sekarang di kamar, ndak mau keluar rumah. Perempuan-perempuan hobinya di rumah, tidak senang keluar rumah. Ada loh yang seperti itu. Apakah itu bagus? Tergantung. Kalau di rumahnya pegang Quran, bagus. Tapi kalau dalam rumah tetap pegang HP, sama aja. Sekarang ndak keluar rumah tapi HP-nya di tangan terus sambil live. Bagaimana orang tidak tahu kegiatanmu dalam rumah? Berarti uzlah yang sesungguhnya adalah ketika dia benar-benar berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruzlah itu ada syaratnya. Berdua-duaan dengan Allah, menyendiri, healingnya dengan mengambil ruang sendiri, ada syaratnya. Di antara syaratnya ada seorang perempuan bilang begini, ibu ngumpul yuk sama ibu-ibu majelis taklim. Lalu dia mengatakan, aduh kalau ngumpul ke sana gosip mulu kita. Kalau dia merasa kalau saya ikut berkumpul sama teman saya, nanti saya diajakin gosip, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini sifat yang tidak baik. Kenapa? Karena menuduh teman-temannya tukang gosip. Tapi kalau dia mengatakan begini, saya ndak ikut kumpul ya, saya takut hadir di sana. Kalau saya hadir di sana, saya ngajakin orang gosip. Ini baru sikap yang baik. Dia tidak menuduh orang lain mengajak dia berdosa, tapi dia menuduh dirinya sendiri. Jangan sampai dia yang ngajakin orang lain berdosa. Karena tidak bagus kalau ada orang mengatakan begini, malas aku kumpul-kumpul sama ibu-ibu itu, gosip melulu. Itu sombong namanya. Itu bisa jadi dia merasa lebih suci dibandingkan orang lain. Maka Imam Al-Ghazali melarang orang yang menyendiri dengan niat menghindari dosa yang dilakukan oleh orang lain, karena disebabkan bahaya untuk hatinya. Dia merasa dirinya menghindari dosa, lalu dia menuduh orang lain melakukan dosa. Lalu tadi pertanyaannya, cara healingnya perempuan bahkan sampai pergi jauh sendirian, jawabannya makruh, bisa sampai haram. Tidak boleh perempuan keluar rumah sendirian. Jangankan perempuan, laki-laki saja itu disunnahkan untuk pergi minimal bertiga. Minimal kalau berangkat ada 3 orang dan 1 orangnya menjadi pimpinannya, jadi imamnya. Mesti mengangkat pimpinan dalam perjalanan. Ini laki-laki, apalagi perempuan. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada di beberapa negara yang menerapkan kalau perempuan berangkat itu ditanya mana mahramnya. Di antaranya Saudi Arabia misalnya. Mungkin kalau di mana mahramnya? Oh, kalau rombongan, oh aman, berarti rombongan. Ini ibu-ibu tidak bawa mahram tapi ibu rombongan. Oh, aman ini. Dan tujuannya adalah tujuan ibadah. Boleh. Ini tujuannya hanya jalan-jalan, berangkat sendirian, ini hukumnya cuma 2. Kalau tidak makruh bisa sampai ke haram. Tapi kalau tujuannya untuk menuntut ilmu, tujuannya untuk bekerja, lalu dia bisa menjamin keamanannya, maka ini masih berbeda pandangan ulama. Yang jelas perempuan jangan sampai berangkat sendirian. Kenapa? Karena bisa berbahaya bagi dirinya, bisa berbahaya bukan hanya fisiknya tapi fitnahnya. Perempuan itu rawan dengan fitnah. Perempuan itu rawan daripada dijadikan senjata oleh syaitan. Perempuan itu adalah bahan senjatanya syaitan untuk menggoda yang lainnya. Maka subhanallah, kalau bisa dihindari untuk berjalan sendirian karena bisa makruh, bisa haram. Perempuan mestinya dia adalah makhluk yang dilindungi, makhluk yang ditemani. Maka kalau healingnya untuk menghindari dosa, maka ini healing yang bagus. Dia menyendiri karena ingin fokus beribadah kepada Allah, adalah fokusnya adalah fokus yang bagus. Tapi kalau dia berjalan keluar rumah sendirian, ini berbahaya bagi dirinya.